Shalom teman-teman. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mau membreakdown Matius 5. Tapi teman-teman, sebelum kita membahas mengenai Matius 5, mari kita berkumpul dan bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat karunia hari ini. Kami dapat berkumpul bersatu dan membaca sedikit dari firman-Mu. Tuhan, biarlah firman-Mu ini dapat kami terapkan dan dapat berguna bagi kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Teman, 3 video ke depan kita akan membahas mengenai khotbah Yesus di bukit. Dan menurutku khotbah Yesus di bukitnya adalah sesuatu hal yang menarik teman-teman. Karena aku jadi keinget atau flashback ke masa kecilku, dimana aku tuh juga ngeliatin dan membaca ini. Dan aku kaget betapa gilanya, betapa mantapnya seorang Yesus yang membicarakan hal yang berbeda, yang bertolak belakang dengan apa yang dunia itu bilang gitu loh. Pasal 5-7 menyatakan prinsip-prinsip kebenaran Allah, sebagaimana seorang Kristen itu harus hidup dengan iman kepada anak Allah yaitu Yesus, dan dengan kuasa yang tinggal dalam hidup kita. Jadi pada kesempatan kali ini aku akan mencoba membreakdown beberapa kata atau beberapa khotbah Yesus yang ada di bukit. Mulai dari yang ayat ketiga, yaitu berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena ialah adalah yang mempunyai kerajaan Allah. Dan miskin yang dibilang oleh Tuhan itu ada miskin secara rohani. Kita sadar bahwa kita itu nggak bisa memenuhi kebutuhan rohani kita tuh sendiri. Kita itu membutuhkan kuasa, kita itu membutuhkan karunia Roh Kudus yang datang dan hanya cuman bisa diberi itu sama Roh Kudus gitu loh. Dan ayat keempat itu adalah orang yang berduka cita. Dan mungkin menurut kita orang yang berduka cita itu adalah orang yang sedih, orang yang karena ditinggal oleh seseorang, itu juga bisa jadi. Tapi adalah duka cita yang dibilang oleh Tuhan itu adalah berbeda. Yang pertama adalah kita sedih karena kelemahan kita sendiri. Lalu yang kedua, kita itu sedih karena kita tidak mampu memenuhi standar kebenaran Allah dan kuasa Allah. Lalu yang ketiga itu kita sedih karena melakukan hal yang menyedihkan hati Tuhan. Lalu yang terakhir adalah kita berduka bersama, kita berbagi rasa dengan Allah atas dosa, kekejian, kebejatan, kejahatan yang ada di dunia gitu loh. Lalu di ayat yang kelima, Tuhan Yesus itu bilang kalau orang yang lemah lembut itu adalah orang yang memiliki bumi. Dan orang yang lemah lembut itu yang dibilang Tuhan bukan seperti orang yang lemah gemulai, bukan orang seperti yang baik hatinya dan sebagainya macam, tapi orang yang lemah lembut yang dibilang oleh Tuhan adalah yang pertama yang tunduk kepada Allah. Lalu yang kedua adalah orang yang patut kepada Allah. Yang ketiga adalah menjadikan Allah, menjadikan Yesus itu sebagai batu karangnya dia. Jadi ayat terakhir aku ingin bahas di sini adalah mengenai ayat yang ke-6, yaitu orang yang lapar dan haus akan firman Tuhan dia akan dipuaskan. Dan aku jadi teringat sama kisah yang ada di Yohanes 4, yaitu mengenai orang Samaria yang sedang bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus gitu. Ya, terus Yesus tuh tanya, mana suamimu, suruhlah ia datang ke sini. Lalu perempuannya menjawab, aku nggak ada suami. Terus Tuhan Yesus menjawab, tepat, kamu tuh punya 5 orang suami dan yang tinggal sama kamu saat ini tuh bukan suamimu gitu. Dan Tuhan Yesus tuh ngomong di sini dan terlihat jelas adalah perempuan itu tuh terus-menerus merasa haus. Dia nggak suka atau kurang puas dengan suami yang pertama. Dia akhirnya lanjut dengan suami yang kedua. Ia tidak puas dengan suami yang kedua. Dia mencari suami yang ketiga dan sebagainya macam, sampai akhirnya yang ke sekarang ini yang bukan merupakan suaminya itu. Dan Tuhan Yesus berkata di ayat yang ke-13 sampai yang ke-14 di Yohanes 4 itu, dia tuh bilang, kalau kamu terus minum di tempat ini, kamu akan merasa haus terus menerus. Tapi barang siapa meminum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus lagi, dan air itu akan menjadi mata air dalam dirinya dan terus memancar sampai kehidupan kekal. Dan yang bisa kita diambil di sini adalah Tuhan Yesus itu pribadi yang bisa ngisi kekosongan dan kehausan kita ya, gitu loh teman-teman. Cerita orang Samaria ini sangat memberkati sekali. Dan perikop selanjutnya kita tuh dilanjutkan dengan perikop yaitu mengenai garam dan terang dunia. Dan garam dunia itu artinya tuh sama kayak garam pada umumnya ya, garam yang memberikan rasa gurih, rasa asin, dan juga tempat atau zat yang bisa menghindari makanan setidaknya jauh lebih aman dari pembusukan seperti itu ya. Terus kalau mengenai terang tuh walaupun kita tuh terangnya tuh redup, tapi kalau kita
terangnya tuh ada di tempat yang sangat gelap sekali, walaupun dia redup, dia akan kelihatan, wah itu ada terang, wah itu ada lampu, itu ada sinar gitu loh. Demikianlah juga kita tuh orang percaya yang harus menjadi teladan yang saleh di dunia dan melawan kebobrokan moral dan kecurangan nyata dalam masyarakat. Kita harus menjadi contoh, kita harus menjadi terang dan garam. Itu yang mau dibilang sama Tuhan. Kita tuh harus meneladani sosok Tuhan Yesus gitu loh teman-teman. Aku mau menutup program ini tuh dengan salah satu quotes dari salah satu influencer dan aku merasa terberkati. Jadi dia berkata seperti ini, kejarlah akhirat, kejarlah surga, kalau dunia itu juga bakal ngikut. Dan itu sama seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberikan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang bertolak belakang, yang berbeda dari apa yang dunia bilang gitu loh. Jadi ayo teman-teman, kita jalan bareng-bareng, yuk kita kejar Tuhan dulu, kita cinta sama Tuhan dulu. Dunia pasti bakal ngikut kok. Aku jadi inget sama masa lalu sih, tapi next time ya kita akan ceritain. Jadi thank you teman-teman yang udah nonton. Salam ora et labora, yaitu berusaha dan berdoa. Goodbye. Buat bekerja dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya, amin. Halo. Ya Allah.